Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perjalanan materi tentang API. Kita akan lanjut dengan implementasi RESTful API, di mana studi kasusnya di sini kita akan membuat sebuah CRUD data, create, read, update, delete sebuah data di REST server tentunya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang REST API, pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya dan seterusnya ya. Dan sebelumnya juga saya sudah membahas tentang bagaimana mengakses sebuah API. Dalam hal ini dicontohkan adalah REST API-nya milik ongkir ya, untuk mengecek ongkos kirim dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, berarti kemarin posisi kita ini ada di sebelah sini, di sebelah kiri, memanfaatkan REST API orang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan share bagaimana membuat REST server atau penyedia REST API yang disebut dengan RESTful API. Jadi nanti kita akan membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut menyediakan fitur penambahan, tambah data, ubah data, hapus data yang terhubung dengan sebuah database. Kemudian harapannya di video berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana keamanan autentikasi untuk masuk ke REST API yang sudah kita buat, termasuk meng-create sebuah API key gitu ya, untuk mengakses API yang sudah kita bikin atau RESTful API. Oke, yang berikutnya apa yang harus kita siapkan? Tadi ya kita akan membahas di bagian ini. Yang harus dipersiapkan adalah pertama, kita sudah punya web server XAMPP-nya, sebuah package yang terdiri dari PHP, MySQL dan Apache ya. Kemudian yang kedua, kita punya framework PHP. Saya menggunakan CodeIgniter 3, tapi boleh juga menggunakan CodeIgniter 4 kalau mau. Kemudian saya juga harus terinstall Composer. Composer ini adalah sebuah aplikasi untuk menginstal library yang dibutuhkan untuk beberapa framework, misalnya di CodeIgniter. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara menginstalnya. Kemudian yang berikutnya kita akan memanfaatkan library RESTful API dari Chris Kacergius ya, yang ada di GitHub-nya beliau. Kita akan tarik dan kita akan memanfaatkan library beliau untuk membuat CRUD data RESTful API. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi di video ini saya lebih banyak praktek gitu ya, bagaimana meng-create sebuah project yang menyediakan REST API untuk klien. Oke. Sekarang sesuai dengan persiapan, berarti kita
akan mengecek dulu XAMPP-nya. Pertama XAMPP ini ya, pastikan dijalankan Apache-nya dan MySQL-nya karena kita akan berhubungan dengan database. Jadi ini artinya udah jalan, udah punya proses ID-nya, port yang digunakan juga sudah ada. Sudah oke. Kemudian yang kedua, code igniter. Kita bisa menginstalnya di versi terakhir code igniter versi 3 ya. Kode igniter. Di googling aja. Di sini klik. Kemudian ada code igniter. Di download di sini di menu download. Code igniter 3. Tunggu sampai muncul download seperti ini, saya close aja. Berarti ini sudah masuk ke folder download saya. Ini ya. Di ekstrak. Ditunggu muncul ini. Ini ya. Berarti saya akan kopikan yang folder ini. Dikopikannya ke folder root. Saya menginstal XAMPP-nya di C. Kalau kalian menginstal di drive lain silahkan disesuaikan. Di htdoc, kemudian paste di sini. Oke, saya rename. Misalnya API, kita akan membuat sebuah REST API perpustakaan misalnya. Perpus misalnya. Oke, sudah. Isinya seperti ini. Kita coba cek ya. Localhost purpose. Maaf, bukan purpose tapi localhost API purpose. Nah, sudah ya. Berarti tahapan ketiga sudah sesuai dengan ini ya. Berarti kita selanjutnya adalah menginstal Composer. Tapi sebelum kita menginstal Composer, kita pastikan dulu apakah sebelumnya kita sudah menginstal atau belum. Caranya ketik aja cmd command DOS seperti biasa ya. Kemudian ketikkan di sini Composer. Seperti itu, enter. Nah, ini ada berarti kalau seperti ini atau Composer min V besar ya. Ini ada kelihatan Composer versi 2.2.3. Diinstal tahun sekian itu ya, tahun 1 tahun yang lalu saya menginstalnya. Nah, kalau nggak ada biasanya akan muncul not found command line gitu ya. Intinya tidak seperti inilah tampilannya. Untuk menginstalnya kalian download saja. Saya buka tab baru, Composer download misalnya ya. Nah, ini ada di website Get Composer, tinggal download saja. Kemudian dicari download and run. Karena saya menggunakan Windows, gunakan yang .exe ya. .exe. Oke. Tunggu beberapa detik tergantung kecepatan dari internet yang digunakan. Nanti kalau sudah, kita akan cek di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini juga sudah selesai ya. Saya refresh. Nah, ini untuk menginstalnya klik 2 kali saja. All user. Yes. Nah, ini di next saja. Nah, ada tahapan seperti ini di mana kita harus mencari file php.exe-nya. Nah, ini tahapan yang krusial. Jadi, si Composer ini akan mendeteksi aplikasi PHP. Maka kita harus browse di mana aplikasi PHP kita disimpan .exe-nya. Kalau saya tadi ya di C, di XAMPP, kemudian cari folder PHP, ada php.exe ini. Jadi kalau kalian menginstal XAMPP-nya di D, ya sesuaikan.
Kalau di program file ya disesuaikan saja. Tinggal next misalnya ya, dan seterusnya. Karena saya sudah di exit aja tadi ya. Nah, yang berikutnya setelah itu kita akan menginstal library-nya dari Chris Kacergius. Oke. Sebelum itu saya akan buka file buka editornya. Saya menggunakan ini apa? Visual Studio Code. Jadi boleh juga menggunakan IDE lain ya. Buka folder, kemudian ke C, XAMPP, kemudian htdoc, tadi API purpose ya. Foldernya yang diselect biar memudahkan kita untuk mengelola file di sini. Pindah-pindah filenya enak gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada ya. Ini kita hanya ada application sama sistem ya. Oke, yang berikutnya kita akan menginstal library-nya menggunakan Composer. Sekarang kita cek dulu ya library-nya di GitHub, di googling saja di sini. Chris Kacergius kayak gitu. REST server. Ini keywordnya. Nah, di sini paling atas biasanya ada nih. Chris Kacergius /codeignitor REST server GitHub. Klik saja. Kita bisa mendownloadnya, gitu, copy paste atau menggunakan Composer tadi ya. Tapi saran saya gunakan Composer biar untuk memudahkan. Nah, di sini ada file-file yang harus di-download. Nah, di sini juga si Chris Kacergius menginformasikan bahwa CodeIgniter REST server ini support terhadap CodeIgniter. RESTful server implementation for CodeIgniter using one library, one config file, and one controller. Jadi dengan hanya satu library, satu konfigurasi file, dan satu controller ini bisa dijalankan. Requirement-nya apa? Minimal PHP 7.2 ke atas. Ini dipastikan ya, dicek di PHP info kalian. Kemudian CodeIgniter 3.1.1.11 plus. Kita cek. Ini CodeIgniter 1.13. Berarti di atas 11 ya, aman. Kemudian kalau ingin mengecek versi PHP-nya tinggal ke localhost, enter. Nanti di atas ada PHP info. Klik saja. Nah, di sini 7416. Tadi yang diminta oleh beliau itu 72 ke atas, berarti 74 aman. Yang berikutnya untuk instalasi tinggal ketikan ini nih, Composer required Chris Kacergius /CodeIgniter dan seterusnya. Kita copy saja ini. Kemudian paste di sini nih. Kita di command DOS, tapi kita arahkan di di dokumena root website kita. Jadi kita harus pindah dulu ya ke cxampp htdoc API server, cd ..enter, cd spasi ..enter, cd xampp, cd di xampp ada htdoc, cd API purpose. Oke, berarti posisinya di sini ya. Kalau sudah sini tinggal paste yang tadi, ini sudah saya paste dengan menggunakan klik kanan di mouse. Tidak bisa menggunakan keyboard ya. Kemudian enter. Kita tunggu, dia akan melakukan instalasi seperti ini. Oke. Terus sampai selesai nanti. Oke. Di sini ada error katanya. Script bla 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 bla, handling depan. Oh, nggak apa-apa lah.
Yang berikutnya kita akan cek sekarang apakah sudah muncul atau belum. Nah, di sini nanti akan muncul satu buah folder namanya vendor yang sebelumnya nggak ada. Folder vendor ini di-create oleh si tadi ya Composer untuk memisah, salah satunya adalah ini Kacergius ini. Oke, berarti sudah terinstall library si Kacergius ini ya ke aplikasi website API kita. Yang selanjutnya kita kembali lagi, ini saya close. Ini udah terinstall berarti ya. Nah, katanya untuk penggunaan nih kode ini tadi sih. Oke, udah ya Composer. Nanti akan terlihat katanya di composer.json bahwa ini versi 3.0. Kita lihat composer.json ya, muncul ada ini, ada ya 3.1 nih. Oke, sudah. Nah, untuk menjalankannya sudah dijalankan. Catatan, you will need to copy res.php to config directory katanya ya, ke application config. Jadi kita disuruh memindahkan atau mengcopy sebuah file namanya res.php ke dalam folder config. Oke. Kita buka ini di Perfus, di vendor, kemudian masuk ke Chris Kacergius, code igniter, kemudian ke src. Nah, di sini ada res.php. Folder ini yang akan kita pindahkan, copy. Ingat ya, vendor, Chris Kacergius, code igniter, res server. Ada folder namanya src. Ini di copy ke mana katanya? Ke application config, ke sini. Paste. Nah, sudah kita jalankan. Nah, tahap 1. Nah, kita akan langsung mencobanya katanya. Bu, add this to the controller. Oh, jadi kita harus membuat controller dulu. Bebas nama controllernya. Oke, application controller. Misalnya saya buat API aja. API.php. Oke. Kemudian katanya buat ini paling atas, kemudian pola example, nama kelasnya example, kita nama kelasnya API ya, dan seterusnya. Nah, seperti ini mungkin ya. Kita copy saja ini, copy. Ini contoh yang sudah diberikan. Kita paste ke sini. Nah, sudah. Ini nama filenya harus sama ya, kebetulan sama. Oke, sudah. Kita coba jalankan. Ini ya. Berarti jalankannya index.php / nama kontrolnya API. Oke. Ada error katanya bahwa Chris Kacergius controller ini not found. Jadi tidak ditemukan nama kelas ini. Yang ini nih tidak diketahui katanya. Nah, kadang-kadang juga si Chris Kacergius ini tidak menginformasikan di sini ya. Harusnya ada informasi bahwa kita harus ngeload dulu. Di sini kan sudah ada maaf bukan di vendor ini, ada auto load nih, ngeload dari Chris Kacergius, tapi belum connect ke sini. Oleh karena sini kita harus ada tambahan di sini ya, menambahkan atau meload si library Chris Kacergius yang ada tadi di config kalau nggak salah ya, bukan di config itu ada. Nah, perlu ada konfigurasi di config bahwasanya
memberitahu untuk melakukan load terhadap autoload ini. Berarti kita tambahkan di sini vendor slash autoload.php. Nah, ini udah masuk nih. Udah masuk ya. Udah ada nih. Kalau ingin jelasnya kita bisa menggunakan aplikasi lain yang namanya Postman. Kita buka aplikasi Postman-nya. Nah, di sini kita tambahkan satu buah collection aja ya. Saya edit ini. Ntar namanya API purpose. Oke, paling atas dia. Kita bikin sebuah request baru. Get. Misalnya ini tadi ada apa aja ya? Metodenya user. Ini metodenya users ya. Maaf. Nah, fungsinya user, metodenya get. Berarti di sini localhost, kemudian API purpose index.php slash API slash users. Oke, disimpan, jangan lupa di save. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini muncul ini. Kita perbesar. Muncul ini dari mana? Dari contoh ya. Dari sini. Nah, ini. Ketika mengakses ini kalau di khusus untuk belajar RESTful API, ini di belakang setelah underscore ini nama metodenya. Jadi kita hanya mengakses sampai sini nih. Ketika mengakses metode user atau fungsi user di tadi ya di sini, maka dia dengan metode di sini kan banyak nih metode-metodenya, nanti kita akan jelaskan metode-metodenya, maka dia akan ke sini. Variable user ini isinya adalah array, ada 2 array-nya. ID 0 dan 1. Nah, di sini ada ID sama dengan get ID. Ini berarti kalau ada parameter ID, maka apa yang harus dilakukan? Kalau tidak apa? Nah, kalau ada, dia akan menampilkan keseluruhan. Ada respon 200. Ini ada penomoran nomor respon 200 itu sukses, 404 itu not found ya. Kayak gitu. Ini contoh ya. Kalau di sini ada ID, get ID berarti implementasi di sininya parameter itu ID. Kayak gitu. Misalnya 1. Maka dia akan mencari ID yang 1, maka ditampilkanlah ID 1. Nah, jadi if ID sama dengan 0, dia akan menampilkan seluruh array dari user. True. Jika tidak, berarti kan jika gagal gitu ya, maka tidak ditemukan. Atau jika ID-nya tidak sama dengan 0 kan nih kalau ini ya, maka dia akan menampilkan user berdasarkan ID-nya ini yang di input tadi. Kalau tidak, maka not found. Nah, 200 ini akan muncul di sini nih. Nah, ini nih ya. Status oke. Coba kita tampilkan yang tidak ada datanya. Di sini kan yang ada datanya itu berarti kan 0 dan 1 ya. Kalau saya tambahkan atau isi 2, di sini pasti akan not found nih. Oh, statusnya 404 not found. Nah, itu contoh yang diberikan oleh si Chris Kacergius terkait menampilkan data saja. Nah, ini saya buat sampel gitu ya judulnya. Ini nama endpointnya atau nama dari metodenya.
Oke. Nah, itu kita sudah selesai tuh, bisa menginstal kemudian menampilkannya di aplikasi Postman. Nah, sekarang kita akan coba membuat yang lebih kompleks, yaitu tentang bagaimana melakukan CRUD data. CRUD data ya, create, read, update, delete dari data yang ada. Oke, oleh karena itu kita harus menyiapkan satu buah database dan satu buah tabel lah minimal ya untuk melakukan CRUD data. Jadi kalau tadi itu hanya menampilkan data array statik dari array yang kita buat di script ini, nanti bagaimana kita menampilkan dari database array-nya itu, datanya itu ya. Berarti kan bisa menambah, mengubah, dan menghapusnya. Oke, sip. Kita mulai dengan membuat tabel. Oke, kita coba localhost php myadmin. Kita buat tabel baru. Namanya misalnya db api aja ya, db api. Kemudian create. Kita buat satu buah tabel buku misalnya, kan perpustakaan di dalamnya ada buku ya. Kita buatkan berapa kolom, ID, nomor ID, kemudian kode buku, judul buku, pengarang, sama ISBN 5 lah ya. Oke, kemudian go. Nah, tambahkan ID, kita buat ID ini auto increment, silahkan aja ya, sesuaikan. Ada kode underscore buku. Untuk belajar database saya bikin playlist sendiri ya, silahkan dicek untuk pembuatan tabel biar lebih mendalam seperti apa step by stepnya. Judul, pengarang, ISBN misalnya. Oke, kode buku saya varchar misalnya ya, pengarang varchar, ini varchar, ini juga varchar. Kode buku cukup saya 15 misalnya ya. Kemudian judul 100, pengarang juga 100, ISBN 50 misalnya ya. Boleh kosong, semuanya nggak boleh kosong misalnya ya, berarti ini not null semua. Oke, ISBN bolehlah kosong. Kemudian simpan. Oke, ketika di browse datanya kosong ya, saya akan tambahkan di sini datanya 1. Karena ID ini auto increment, saya tidak usah diisi, misalnya API untuk kode bukunya 001R. Yang berikutnya judulnya pemrograman API dengan kode Igniter, pengarang Supono, ISBN 123.321. Cukup, go. Oke, kita browse. Sudah. Oke, sudah membuat database, membuat tabel. Selanjutnya kita akan konfigurasi juga ya di code Igniternya. Yang pertama, karena kita akan berhubungan dengan database, berarti di folder config kemudian database kita aktifkan dulu. Maaf, sebelum ke sini ya, di autoload, di library ini ya, di baris 61 tambahkan berarti di sini database untuk ngeload library database. Nah, setelah di autoload ini dipanggil library-nya, baru kita konfigurasi di sini untuk settingan database. Username-nya root karena di lokal ya, disesuaikan aja, passwordnya saya kosong. Nama database-nya tadi saya db api ya. Oke, sudah.
Seharusnya aman-aman saja. Kita coba cek di sini ya. API/users. Nah, ini ada ya. Oke. Yang berikutnya berarti kita akan membuat model dulu ya, dimana model ini digunakan untuk komunikasi dengan database. Bikin di sini model, satu buah file. Biasanya saya membuat model itu dengan menggunakan awalan M, kemudian nama tabelnya mbuku.php. Oke. Kemudian kita buat kelas, maaf, pakai tag PHP dulu ya. Oke, kelas mbuku extend ke ci underscore model, kan gitu ya. Oke, lalu apa aja yang akan kita buat? Biasanya saya akan mendeklarasikan beberapa definisi di atas yang bisa digunakan berulang-ulang. Contohnya nama tabel. Untuk nanti query-query kan nama tabel ini akan digunakan. Nah, di sini saya buatkan public tabel sama dengan buku. Kemudian public untuk ID-nya apa gitu ya. ID public untuk pengurutan data, ordernya pakai apa? Secara default saya gunakan dash ya. Oke, sudah. Kemudian seperti biasa kita panggil konstruktornya, function underscore-nya 2 kali, construct. Oke. Kemudian parent R-nya 1 ya. Parent ke construct. Suka typo. Pertama saya akan membuat untuk mengambil data semuanya gitu ya. Get all data. Nah, berarti function misalnya namanya get all. Seperti ini. Kemudian seperti biasa this db, saya ordernya by this ID mengarah ke atas gitu ya. This order. Jangan lupa di return datanya. This db get, maaf pointernya get, kemudian nama tabelnya this table, karena datanya banyak menggunakan result. Oke, itu untuk get all data. Saya definisikan aja semuanya dulu ya di sini. Yang berikutnya misalnya saya ingin juga untuk mendapatkan by ID, get by ID. Function get by ID. Nah, ini pasti ada parameter nih ID ke sini ya. Oke, kemudian this db, karena ini ada conditioning berarti pakai where this
ID yang atas ya, merujuk ke atas adalah ID yang ada di parameter fungsinya. Kemudian kembalikan return this db get nama tabelnya karena ini pasti satu data, gunakan row. Oke, itu untuk mengambil by ID. Sekarang insert data, tambah data ya, data function insert misalnya ya. Nama fungsinya bebas sebetulnya, tapi biar standar lah ya. Kalau untuk insert berarti dia membawa parameter array data berarti nantinya ya, yang akan dimasukkan ke database. Langsung this db insert karena ada fungsi bawaan ya, this ke tabel mana, datanya apa. Nah, ini tidak mengembalikan parameter ya. Kalau misalnya mau silahkan. Kemudian untuk update, sekarang update data function update. Nah, kalau update bawa ID-nya berapa dan datanya apa. Kemudian this db update, nama tabelnya apa, this table, kemudian datanya apa. Jangan lupa karena update itu ada kondisi, maka this db where ya, this ID adalah parameter yang dibawa, itu ID. Ini untuk update. Berarti yang terakhir adalah untuk delete data. Function delete, kalau delete kayaknya hanya satu parameternya itu ID. ID mana yang akan di delete. Jadi pertama pakai this db where this ID $ID mana yang akan dihapus, kemudian eksekusi di sini. This db delete dari tabel mana, this kenapa saya menggunakan this ID ini? Apabila terjadi misalnya perubahan key-nya, maka tinggal ganti di atas ini. Apabila terjadi perubahan tabel, maka di sini aja ganti. Oke, yang berikutnya kita akan implementasikan ya di controller di sini. Kita akan buat sebuah controller yang nantinya akan menjadi endpoint diakses di sini. Saya akan membuat sebuah controller baru namanya buku.php. Ini ya, kopikan ke buku, ke controller buku. Tapi fungsi ini kita hapus. Nah, ini kita hapus karena kita kan sama ya, mengambilnya ke sini. Untuk reservernya, nama kelasnya kita ganti jadi buku sesuai dengan nama filenya di sini. Konstruknya kita tetap. Kemudian di konstruk juga kita akan tambahkan, karena kita berhubungan dengan database, biar tiap kali ngeload, karena hampir setiap fungsi butuh
ke database, maka kita load modelnya di sini. This load model buku. Agak batuk saya nih, lumayan. Oke, sekarang kita akan buat satu buah metode untuk menampilkan seluruh data buku. Function, misalnya saya ingin langsung saja ya, buku nanti itu ke index slash get sebagai metodenya ya. Jadi nanti karena index ini akan di load otomatis ya, akan diakses otomatis, maka kita hanya mengakses sampai dengan buku saja. Di sini kita buat sebuah variabel namanya list buku misalnya ya, di mana isinya itu mengambil dari data buku ya, berarti buku. Tadi nama fungsinya untuk mengambil seluruh buku adalah get all ya. Berarti di sini get all. Kemudian titik koma ya. Kita cek apakah list buku ini ada. Kalau ada kita tampilkan, kalau enggak ada kita tampilkan tapi dengan pesan error. If $list buku maka apa gitu ya, else maka apa. Oke, jika ada dulu ya. Jika ada maka saya akan tampilkan bukunya ya. Berarti this respon, ini respon ini bawaan dari sana ya, untuk memberikan respon terhadap parameter data yang di request atau diminta. Array, saya gunakan array seperti ini aja ya. Status true, kemudian list buku list buku, kemudian koma, jangan lupa statusnya ya 200 titik koma. Nah, saya akan jelaskan. Berarti kan respon ini akan memberikan respon dari request yang dikirim ke sini ke indeks ini ya. Jika ada buku berarti ini bernilai true ya. Artinya data bukunya ada, maka dia akan menampilkan atau mengeksekusi blok ini. Di blok ini ada respon yang diberikan yaitu status. Saya berikan true, artinya statusnya berarti ada, itu benar. Kemudian yang kedua, saya buatkan list buku di mana isinya adalah list dari data buku. Kemudian berikan nilai kode bahwa request berhasil diterima dan direspon dengan nilai OK 200 itu ya, sukses. Tetapi jika tidak ada, kita juga harus buat respon ya. This respon, apa yang direspon biar sama, berikan aja status, tapi statusnya di sini adalah false ya. Kemudian pesan misalnya ya, ini boleh sebetulnya, ini kan array ya isinya. Nah, data tidak
ditemukan, atau data buku dalam hal ini ya. Oke. Pakai titik koma. Kemudian maaf. Harusnya responnya dalam array ya. Array tutup kurung 404. Ini titik koma. Oke, sudah, kita coba jalankan. Di sini berarti kita akan nambah request baru ya, atau endpoint baru. Add request, di sini klik aja, klik ini titik-titik 3 ini, klik add request. Kemudian get all data misalnya ya. Di sini berarti kan localhost index.php, nama controllernya adalah buku. Sudah sebetulnya sampai sini, karena slash index itu kan otomatis ya, bolehlah ditambahkan. Nah, ini akan muncul sesuai dengan isi di database. Ini database-nya ada 1 ya, maka ini muncul 1. Status true, list bukunya ada 1. Boleh kita menambahkan jumlah bukunya misalnya di sini ya. Berarti kita tambahkan di sini $jumlah buku. Kita akan coba mengcount misalnya ya, count dari array list buku. Berarti di sini tambahkan jumlah buku $jumlah buku. Ini tidak harus sama dengan yang di atas, misalnya jumlah aja boleh. Ini kan nanti jadi array. Ini merujuk ke atas ini. Kita coba cek lagi. Ini belum ada, hanya status dan list buku ya. Nah, ada jumlahnya 1. Kita coba tambahkan di sini 1 buah record kode buku. Misalnya code 002 R code igniter 3, pengarangnya Budi, nggak ada ISBN misalnya. Oke, kita coba cek di sini apakah ada 2. Nah, betul ya, ada 2 di sini. Pertama ini karena kita mengorder by descending ya. Nah, itu untuk menampilkan buku dengan menggunakan get. Kita lihat di sini juga get ya. Jadi index/get. Walaupun di sininya nggak ada, sebetulnya boleh aja sampai sini juga. Karena apa? Karena index itu sebuah metode yang akan dicari pertama kali ketika mengakses ini. Gitu. Oke, sekarang kita akan melakukan pencarian, misalnya get by ID gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini ini get all data. Nah, saya kasih komen aja ya. Get all data. Sekarang get by ID di sini ya. Get by ID. Nanti kalian boleh get by judul atau apa, silahkan aja gitu ya. Ini saya contohkan aja get by ID. Misalnya function get by ID. Berarti kan ada parameter ya yang dikirim. Parameternya adalah ID. Nah, ini
metode di belakangnya lupa get ya. Oke. Kemudian saya tambahkan ID, di mana ID ini dia akan mengambil parameter get dari postman ya. Dan dari postman. Kemudian baru if dia mengirimkan ID di postman-nya, maka lakukan apa gitu ya. Misalnya data buku sama dengan this buku get by ID. Jadi kalau kalian mencari berdasarkan judul misalnya, ya bikin dulu fungsinya di buku, di model buku. Saya mengilustrasikan ini aja dulu ya. Oke, if misalnya ya ada data buku, maka lakukan apa? Copy aja ya yang di atas biar cepet lah. Nah, responnya kita kopikan. Jumlah bukunya nggak ada, berarti di sini data aja lah, data buku. Oke. Nah, kemudian respon 200 sudah. Else jika tidak ditemukan, maka apa? Kita copy aja yang dari atas juga ya. Kebetulan ini sama nih. Data buku tidak ditemukan. Ini kan if yang ini. Nah, kalau nggak ada ID-nya juga kita harus bikin. Berarti ini bloknya ini ya, tutupnya. Sorry. Else. Nah, pesannya berarti di sini apa? Silahkan isi parameter ID buku. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita punya lumayan panjang nih ya, get by ID nih. Saya kopikan, tambahkan ke sini, saya bikin satu buah request baru atau endpoint baru. Namanya get by ID buku. Oke, di sini ke localhost, kemudian ke buku, ke get by ID buku ya, send. Waduh, error katanya, kenapa nih? Kita lihat parameter. Oh, dia harus membawa parameter katanya. Maka di sini tambahkan. Nah, get by ID buku itu ada parameternya, itu ini. Maaf. Jadi kalau metode itu nggak boleh nyimpan parameter di sini ya. Udah diwakili oleh ini nih. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi di sini sudah beda nih pesannya. Silahkan isi parameter ID buku. Jadi dia ngejam ke sini. Berarti tidak, ID-nya tidak ada, berarti ya kan dia ke sini ya. Nah, yang disebut dengan baris 44 ini artinya apa? Dia akan mencari berdasarkan parameter ID dari postman. Mana parameternya ini nih? Misalnya saya tambahkan ID di sini ya. Terus saya isi 3. Kita coba send. Data buku tidak ditemukan. Kenapa? Karena kalau kita browse datanya di sini hanya 1 dan 2. Kita coba 2 atau 1 lah ya. Dia muncul data bukunya. Tuh ya. Karena dia akan mengambil ID ini. ID ini adalah parameter dari sini, membawa value 1. Value 1 ini akan dikirim ke sini. Nah, kemudian dicek, oh ada, berarti dia akan masuk ke sini. Kalau tidak ada ya akan menampilkan ke sini. Itu adalah get by ID.
Oke. Nah, makin seru ya. Nah, sekarang menginput data. Menginput data, kita tambahkan di sini. Kita akan memanfaatkan 4 metode. Pertama, get, hubungannya dengan mengambil data. Post, untuk mengirimkan data. Untuk penambahan. Put, untuk update data, dan delete untuk menghapus data. Nah, sekarang kita akan belajar metode baru ya. Misalnya di sini adalah tambah data. Oke, kita functionnya kita samakan index aja, tapi di belakangnya post. Nah, itu ya. Jadi nanti request URL-nya sama, tapi metodenya kita bedakan. Nah, pertama kita akan ngambil data dari form. Kalau di web kan form ya. Sama ini juga ya. Jadi misalnya tadi itu ada judul ya. Judul sama dengan this post judul. Kita bedain deh txt judul. Kemudian pengarang sama dengan this post pengarang. Kemudian penerbit. Kok ada penerbit sih? Apa aja nih? Judul, pengarang, ISBN, sorry. ISBN this post kutip txt ISBN. Yang atas nggak pakai txt ya, biar seragam. Oke, yang berikutnya kita simpan dalam sebuah array. Misalnya data buku sama dengan array dalam kurung. Nah, ini dari tabel berarti ya. Kita ke structure. Ini kode buku, judul, pengarang, ISBN. Oh, kode buku belum nih, maaf. Di atas harusnya ada kode buku sama dengan this post txt kode buku. Oke. Nah, sekarang berarti ini nama fieldnya ya. Berarti ini diisi nama field, kemudian ini diisi dengan parameternya. Kode buku, koma, judul dengan judul, terus pengarang ISBN. Oke, sudah. Maka selanjutnya kita tambahkan ke database. Berarti tinggal this buku insert, kan ada fungsi insert ya. Apa yang di insert? Itu array data buku yang sudah didefinisikan di atas. Oke, sudah dimasukkan nih. Nah, anggap aja sukses gitu ya. Saya tidak ini. Kita harus bikin respon. Nah, copy aja responnya dari yang true. Nah, dari sini misalnya ya. Kita bikin responnya di sini.
pesan misalnya. Nah, di sini buku berhasil disimpan. Data buku ya. Ini saya buat yang sederhana ya, versi sederhana. Jadi tidak ngejelimet harus ada exception misalnya, ada data apa tidak tersimpan dan seterusnya. Kita akan coba, ini namanya indeks ya. Metodenya adalah post. Berarti kita akan bikin satu request baru. Namanya tambah buku. Ingat, tadi metodenya adalah post. Di sini kita harus pilih post. Oke, kemudian kita tambahkan di sininya adalah buku. Sudah. Error. Kenapa error? Cannot be null dan seterusnya ya. Karena dia sudah mengirimkan datanya. Berarti kita harus mengirimkan parameter post. Nah, tidak bisa parameter post ini di sini. Tapi di sini nih ada tab-tab, ada param, otorisasi, header, body, dan seterusnya. Oke ya. Nah, khusus untuk post itu gunakan ini di sini. Bisa form data atau x www form encode URL. Kalau form data bedanya di sini ada file, ada teks ya. Kalau ini dia tidak ada. Nah, itu kita misalnya bisa menggunakan ini ya, URL encode. Saya gunakan form data ini karena nambah apa aja yang diisikan key-nya itu yang tadi, yang ini nih, txt kode buku, txt judul dan seterusnya. Txt buku, txt judul, kemudian apa lagi, txt pengarang, dan terakhir txt ISBN. Saya kebawahin misalnya txt kode bukunya itu OFF 1234 R. Judul buku Microsoft Office 2019. Pengarangnya Agus Ahmad. ISBN-nya 123. Oke, kita coba send. Nih, ada status true, data buku berhasil disimpan. Benar nggak berhasil disimpan? Kita coba aja ke database. Di browse. Udah masuk ya, nih. Oke. Untuk menginputkannya lagi, bisa tambahkan ini aja. Diubah aja ininya. Misalnya OFF yang S misalnya ini. Office versi update. Sama ISBN-nya tambah. Nah, kita juga bisa ngecek di sini di all data tadi kan kita udah punya. Nah, di send. Ini udah 4 bukunya. Ini nih yang terakhir S ya, yang terakhir yang update. Oke. Sudah bisa untuk mengupdate sehingga nanti metodenya juga kelihatan di sini. Ada get, ada post. Kalau post warnanya kuning. Sekarang kita coba untuk mengupdate data. Tadi ya kalau tambah itu gunakan form data. Bukan parameter di sini. Tapi gunakan di sini. Oke, kita tambahkan satu metode lagi. Misalnya function index put. Put ini untuk edit biasanya. Saya contohkan satu aja ya, satu atribut aja yang diedit. Jadi silahkan nanti misalnya untuk judul aja ya, atau 2 lah ya.
dengan pengarang. Judul misalnya this, maaf, this kok input put ya ini. Kalau tadi kan post ya di atas. Jadi disesuaikan dengan metodenya, ini post berarti post. Kalau ini put berarti put. Put txt judul sama pengarang. This put txt pengarang. Nanti silahkan ditambahkan jika ingin mengedit yang lain. Tambahkan juga ID untuk sebagai parameter ID mana yang akan dihapus. This put ID aja lah kalau ID mah ya, nggak usah txt ID. Tapi boleh saja gitu, asalkan konsisten aja. Data buku sama dengan array, ini data yang akan dieditnya di database. Berarti ini judul oleh judul dan pengarang oleh variabel pengarang. Oke. Setelah itu lakukan update. This buku update ID yang atas, koma, arraynya ya, data buku. Nah, tinggal buatkan responnya seperti tadi ini. Ini boleh ditambahkan nanti ya, misalnya ada parameter di sini status update. Jika true maka ini, jika false maka tampilkan seperti ini. Update gagal misalnya boleh. Ini cara cepatnya aja saya. Data buku berhasil di update. Oke, kita coba ya. Ini put berarti ya. Berarti kita tambahkan satu parameter baru. Update buku. Nah, ini ganti jadi put. Localhost ganti aja ininya jadi buku. Kemudian nah ini kalau update gunakan yang ini nih, URL encode. Tadi itu ada judul txt judul, ada txt pengarang, ada ID yang diupdate. Contoh, saya akan mengupdate ID 1 ya. Jadi pemrograman kode ini tertambah 3 di sininya. Supono M misalnya. Berarti ID-nya 1, pengarangnya jadi Supono M. Judulnya saya tambah, di copy saja ya ini, copy. Tambahin aja di belakangnya paste 3. Ini urutannya bebas ya, asalkan sejajar aja nanti ketika mengisi. Oke, send. Data berhasil. Kita coba ini. Nah, ini udah berubah ya. Ini 3, ini Supono M. Oke, satu lagi berarti untuk root ya. Create, read, update, delete sekarang. Nah, oke, kita tambahkan berarti di sini satu lagi function delete. Maaf, index juga ya, tapi metodenya delete. Nah, kalau delete kan hanya parameternya hanya satu, ID saja. $this, maaf, ID maksudnya sama dengan this delete sesuai metodenya ya, ID parameternya. Kemudian this
M buku delete by yang ID yang dikirim tentunya. Kemudian kita buat responnya di sini. Dihapus. Oke, kita coba. Saya akan menghapus nomor 4 deh. Yang terakhir ya. Kita buat sebuah request baru delete. Hapus data. Delete. Oke, localhost. Kemudian API purpose buku. Oke. Kemudian body ini ID-nya 4. Send. Buku berhasil dihapus. Kita coba. Yang ini aja ya. All datanya kita send. Harusnya 3 ini. Nah, betul ya. Sudah terhapus. Oke, kita perhatikan lagi dengan seksama. Kalau kita lihat, ini URL ini hapus, kemudian ubah, tambah, dan get all. Ini sama. Lihat nih posisi ininya ya. Index.ts/buku. Ini sama. Sama ya. Sama. Apa yang membedakan ini nih metodenya? Dia ada get, ada post, ada put, ada delete. Itulah yang membedakannya. Nah, sama ketika kita ingin misalnya ini kita upload ke hosting. Nah, orang lain bisa mengakses URL yang ini dengan parameter ini. Nah, nanti kita bikinlah dokumentasinya. Nah, nanti saya akan berikan bagaimana cara membuat dokumentasi dari Postman, ada ya. Seru pokoknya. Nah, untuk tutorial kali ini dicukupkan sekian. Harapannya ke depan saya akan coba buatkan untuk bagaimana ketika mengakses API ini atau endpoint ini ada autentifikasi dan autorisasi gitu ya. Dibikin misalnya dengan menggunakan login atau menggunakan API key gitu ya, sama seperti Raja Ongkir. Ketika kita mengakses API-nya diwajibkan untuk mengirimkan key-nya berapa, sehingga jelas gitu, hanya orang yang terregister yang bisa mengakses API kita. Nah, kalau yang sekarang kita buat, setiap orang bisa mengakses tanpa ada autorisasi atau autentifikasi. Ada autorisasi dan ada autentifikasi, dua hal yang berbeda itu ya. Nanti kita akan jelaskan tentang itu. Nah, ini adalah penjelasan sederhana bagaimana membuat RESTful API CRUD di Code Editor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.